Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada hamba yang sedang mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah. Dikasih ujian terus mengeluh, sampai dikasih seret rezekinya, soro pekerjaannya, mengeluh. Ini mengeluh, itu mengeluh terus. La ilaha illallah. Sampai ada satu orang mengeluh, akhirnya Allah Ta'ala menegur dalam hadits qudsi, ya abdi, la tukhbir ala khalqi an musibati minni. Wahai hambaku, jangan kau kabarkan kepada hambaku yang lain tentang musibah yang aku kirimkan kepada kamu. Jangan curhat sama orang kalau dapat ujian, kata Allah. Kama la ukhbirul malaika idza sa'idat ilayya maksiyatuka. Dikatakan oleh Allah, sebagaimana saya tidak pernah curhat dengan para malaikat ketika maksiatmu naik kepadaku. Ente maksiat, saya tidak pernah curhat sama malaikat, kata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau loh maksiat setiap hari, saya tidak pernah curhat sama malaikat. Ya sudah, kau jangan curhat kalau dikasih ujian sama saya. Baru dikasih bala sedikit, curhat kemana-mana, hatinya ingkar, dak karu-karuan. Kata Allah Ta'ala, jangan begitu. Kau maksiat setiap hari, saya tidak pernah curhat sama malaikat. Walau pernah saya bocorkan maksiat kamu kepada malaikat. Ya sudah, yang sabar. Sebagaimana saya tidak pernah curhat kepada malaikat ketika kamu maksiat kepadaku, maka kamu jangan curhat kepada siapa namanya? Kepada hambaku ketika kamu datang bala dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya yang sabar. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW menjelaskan hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis sufuf, penanya sudah diangkat dan kertasnya sudah kering. Masa yakun wa ma lam yasa lam yakun, yang ditakdir Allah akan terjadi dan yang tidak pernah ditakdir tidak akan terjadi. Lalu Nabi Muhammad menerangkan hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhud. Siapa orang yang ridha, puas dengan keputusan dari Allah, maka dia akan dapat ridha dari Allah. Tapi sebaliknya, siapa orang yang tidak terima dengan keputusan dari Allah, maka dia juga akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi, Pak, sampean itu tidak terima dengan ujian dari Allah, itu rugi dua. Satu, rugi sampean dapat pahala, sampean rugi kedua dapat dosa dari Allah. Yang ketiga, yang rugi ketiganya apa? Rugi ketiga, balanya udah hilang. Sampean dapat apa? Ujian, apa? Keluarganya ruwet, sampean tidak terima, percuma. Keluarga sampean tetap ruwet. Yang kedua, sampai tidak dapat pahala gara-gara tidak sabar. Yang ketiga, malah dapat ujian dari Allah, dapat dosa karena kita tidak terima. Jadi sudah tidak terima dapat dosa, tidak terima dengan keputusan Allah, tidak dapat pahala. Setelah itu, ujian itu tetap ada, kan rugi. Lebih baik sampai lebarkan dada, mohon pertolongan sama Allah, yang sabar hatinya sampai dapat pahala. Masalah sampean akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Karena hanya orang yang bertakwa, yang terima dengan keputusan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Semakin sampean ngotot dan semakin sampean tidak terima dengan keputusan Allah, semakin tidak akan ada jalan keluar bagi kita. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Ta'ala.